Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Sebelumnya Mang Sukir minta maaf baru update cerita. Kali ini Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bau Anyir di Rumah Suwung. Cerita ini ditulis oleh Faizal Wibisono. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tak hanya sekali dua kali, aku mengalami kejadian aneh dan tak wajar semenjak menempati rumah yang baru dibeli suamiku. Konon, rumah ini sudah tak ditempati selama belasan tahun dan telah berpindah kepemilikan berkali-kali. Ditambah lagi, setelah mendengar info mengejutkan dari tetanggaku yang bercerita bahwa rumah ini telah dikutuk oleh si bungsu. Dialah seharusnya mewarisi rumah ini, namun dia curangi saudara-saudaranya karena suatu hal. Kendati pun demikian, suamiku tak pernah bersedia pindah dari rumah ini, hingga kami berulang kali terlibat cekcok tanpa alasan yang jelas. Sejujurnya, aku tak ingin berlama-lama di tempat ini. Namun, suamiku mengatakan aku istri pembangkang jika tak menurut terhadapnya dan tak bersedia tinggal. Mereka, pasangan muda yang belum lama menikah, juga belum dikaruniai keturunan. Faisal Mahendra dan Hasna Ufairah memilih menempati rumah yang mereka beli dengan harga relatif murah. Faisal ingin membuktikan kepada keluarga istrinya bahwa dia mampu mencukupi Hasna dan membelikan rumah tinggal yang layak. Meski dia tak seperti menantu lainnya yang membanggakan dan bukan menantu berseragam. Namun, belum lama mereka tinggal di sana. Keanehan demi keanehan dialami Hasna selama menempati rumah tersebut. Hampir setiap hari, saat jelang pagi dan jelang senja, aroma busuk serta anyir bercampur aroma pesing dan kotoran selalu menguar, menusuk-nusuk indera penghirupnya. Ditambah lagi, beragam cerita mistis diperdengarkan oleh para tetangga, selalu mengiang di telinganya. Tiap malam, Hasna kerap kali bermimpi buruk. Bahkan muncul beberapa penampakan makhluk astral yang mengusik aktivitasnya. Berulang kali Hasna menceritakan keluh kesahnya pada sang suami. Namun, Faisal tak mengindahkan hal itu dan tak pernah berkeinginan untuk pindah. Dia bahkan menganggap sang istri tak pernah menghargai keputusannya. Akankah Hasna tetap bertahan demi menjaga keutuhan mahligai rumah tangganya? Ataukah dia memilih pergi dan kembali kepada kedua orang tuanya yang selalu memandang sebelah mata terhadap suaminya? Mas, kemarin tengah malam aku dengar suara srek-srek kayak orang nyapu pakai sapu lidi. Terus tadi sore di depan pintu, sekitar ruang tamu, bau banget. Kayak bau anyir campur bau bangkai. Kadang bau pesing juga, Mas. Kita pindah aja ya, Mas. Aku mau balik ke rumah ibu. Pintaku memelas pada Mas Faisal, suamiku. Mas Faisal yang tadinya mencoba memejamkan mata, kini menatapku lekat saat kami sama-sama berbaring di ranjang, hendak beristirahat. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Mas Faisal biasa pulang kerja sekitar pukul 9. Biasanya dia tak kunjung tidur. Namun, mungkin hari ini cukup kelelahan hingga wajahnya tampak kuyu sepulang kerja. Sayang, itu cuma perasaan kamu aja.
Emang kamu percaya omongan orang-orang kalau rumah ini angker? Mas Faisal mencoba mengelus rambutku, hendak menenangkan. Tapi Mas, pas pagi sampai siang Mas kan gak ada di rumah. Mas gak ngerasain sendiri gimana yang aku rasain pas Mas tinggal kerja. Iya, tapi Mas kan udah minta tolong ke Mbok Suriem buat nemenin kamu. Ada Kadita juga kan, cucunya Mbok. Mas, Mbok Iem pas di sini bukannya ngelipur aku biar gak sepi, tapi dia malah cerita serem-serem soal rumah ini. Emangnya Mbok Iem cerita apa sayang? Mas Faisal tanpa menyimak dengan seksama. Katanya rumah ini udah berkali-kali dijual, ditempati gonta-ganti orang, disewain juga. Tapi mereka pada melipir, gak ada yang kerasan. Katanya rumah ini emang angker, udah lama suwung, singup, gak pernah dijenguk, apalagi ditempati selama bertahun-tahun. Iya emang rumah ini suwung cukup lama sayang, begitu kata pemiliknya. Mas, aku gak mau lama-lama di sini. Sebelum kita kenapa-kenapa, sebelum kita nanti punya anak, dan rumah ini membahayakan buat kita, mending kita pindah ya Mas. Kamu ini kenapa sih? Kebanyakan nonton film horor. Seumur-umur, aku gak pernah dengar ada makhluk astral yang sampai mencelakai dan membunuh manusia. Paling-paling mereka cuma nakutin, gak bakal berani nyakitin. Kalau manusianya berani, mereka justru bakal segan dan pergi sendiri kok. Apalagi kalau mereka tahu kalau tempatnya udah ditinggali manusia. Mendingan besok-besok kamu banyak zikir, banyakin ngaji. Besok aku bakalan minta Mbok Iem buat jadi pembantu tetap di rumah ini, buat nemenin kamu, dan baru boleh balik ke rumahnya pas aku pulang. Balas Mas Faisal panjang lebar. Aku tetap takut di sini Mas. Aku was-was, gak tenang kalau gak ada kamu. Kalau Mas gak setuju aku pindah, apa kita nyewa rumah kontrakan kecil aja di sekitar tempat kerjaan Mas? Hasnah, aku mohon ngertiin aku sayang. Kita pindah ke sini, harusnya kamu bersyukur. Kita pasangan yang belum lama nikah, udah bisa punya rumah sendiri. Ngapain malah minta ngontrak? Aku beli rumah ini biar kamu bisa leluasa tinggal, mengelola hidup kita sendiri sebagai pasangan suami istri. Kalau kamu capek, aku bakal cariin asisten rumah tangga buat kamu. Kurang apa lagi Hasnah? Aku pengen buktiin kalau aku mampu bahagiain kamu. Aku mampu cukupin kamu. Aku mampu beliin rumah yang layak buat kita tempati. Mas Faisal menghela napas sejenak. Dia mungkin lelah dengan sikapku yang penakut dan manja ini. Mas Faisal melakukan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun semuanya demi kebahagiaan kami berdua. Aku dengannya menikah 2 tahun lalu, namun sampai saat ini kami masih belum memiliki keturunan. Sebenarnya keluargaku awalnya tidak setuju bila aku dinikahi olehnya yang hanya berprofesi sebagai penjual ayam geprek. Di mata keluargaku Mas Faisal tak seistimewa kakak iparku yang lain. Mereka bekerja sebagai abdi negara, juga ASN. Sementara aku lulusan S1 yang semula bekerja di kantor catatan sipil, kini memilih resign demi menjalani fokus peranku sebagai istrinya. Mas Faisal memintaku berhenti bekerja. Dia berkata bahwa dia akan memenuhi serta mencukupi segala kebutuhanku tanpa perlu aku bekerja lagi. Keputusan itu ditentang keras oleh keluargaku dan mereka menganggap Mas Faisal lelaki pongah
dan sok kuasa. Cuma pedagang ayam yang omsetnya gak seberapa berani menikahi wanita lulusan S1. Sekarang lagu-laguan istri disuruh resign. Pasti karena takut kalah saing di urusan gaji. Kalimat demi kalimat tak mengenakan di telinga itulah yang membuat suamiku enggan tinggal bersama keluargaku. Dia semakin bertekad kuat, ingin membuktikan bahwa usahanya tak dapat dipandang sebelah mata. Hingga akhirnya, saat tabungan hasil kami berdagang terkumpul untuk membeli rumah ini, Mas Faisal merasa amat bersyukur menemukan hunian yang pas dan harganya tergolong murah untuk ukuran yang luas, berdinding full bata, juga berlantai keramik total. Mas Faisal bilang budget membeli rumah lebih murah dari dugaannya, hingga cukup untuk kami gunakan merenovasi agar terlihat sedikit lebih nyaman. Tak hanya itu, Mas Faisal juga membeli mobil second keluaran tahun 2015 agar kelihatan semakin mentereng. Dia semakin bangga akan pencapaiannya. Sebagai istri, aku turut senang akan hal itu. Aku mengagumi tekad besarnya demi membahagiakanku. Namun, selama beberapa hari merasakan tinggal di rumah ini sendiri tanpanya, terasa resah. Apalagi satu buku merinding gara-gara beberapa kali terasa ada sekelebat bayangan seperti tengah mengawasiku. Hari pertama dan kedua, aku tinggal di rumah sendirian. Namun, terasa seperti ada yang tinggal bersamaku, namun tak menampakkan wujudnya. Rumah yang kami beli letaknya tak jauh dari pemukiman, namun memang letaknya paling ujung dan lebih dekat ke areal kebun yang banyak pepohonan. Sekitar 30 meteran jarak dari rumah kami, ada rumah gebyok kuno, hanya berdinding kayu, milik Mbok Suriem, janda yang hidup bersama cucunya yang berusia belasan. Namun, kelakuannya seperti anak kecil umur 7 karena mengalami keterbelakangan mental. Sebagai tetangga, aku turut prihatin, ingin berbagi kebaikan dengannya. Dia pun menyambut baik kehadiran kami sebagai tetangga baru. Mas Faisal berinisiatif menjadikan wanita berusia 60-an itu supaya membantuku di rumah untuk sekedar kawan bercengkrama, juga membantu beres-beres. Singkat cerita, 3 hari sudah aku menempati rumah berukuran 8 kali 6 meter persegi ini. Bentuknya memang bukan seperti rumah kekinian, tapi bukan berarti kuno dan ketinggalan zaman. Bangunannya kokoh, mulai dari dinding, kusen, hingga pilarnya. Hanya perlu sedikit sentuhan renovasi. Rumah ini telah benar-benar layak dan nyaman ditempati. Hawanya pun asri dan lembab, sebab di sekitarannya banyak pepohonan rimbun. Mulai dari jati hingga deretan bambu, juga tanaman pisang berderet-deret. Mulanya aku beraktivitas seperti seharusnya, memulai bersih-bersih rumah sewaktu ditinggal suami bekerja, memasak dan menunggunya pulang. Sesekali mencuri waktu menghibur diri dengan menonton serial di aplikasi gadget. Saat pagi menjelang, aroma busuk bercampur seperti aroma bangkai juga darah menguar di ruang tamu. Namun, setelah matahari terbit dan menampakkan sinarnya, aroma itu sirna perlahan. Tak hanya pagi, waktu jelang maghrib, aroma anyir seperti darah binatang bercampur bau bangkai kembali menguar, membuat perutku seolah diaduk-aduk. Awalnya aku mengira itu aroma bangkai tikus yang mati di sekitar rumah. Namun anehnya bebauan itu muncul lagi secara berkala, seperti sengaja muncul sebagai sebuah pertanda. Tak hanya itu, lampu penerangan yang berada di depan rumah baru saja dipasang, dibeli baru, namun sekarang sudah tak menyala. Akhirnya saat malam, halaman depan rumah ini pasti teramat gelap, seperti tak berpenghuni. Di sini aku hanya sendirian sejak pagi, siang hingga menjelang malam. Di rumah seluas ini, tentu rasa takut yang menyergap dan rasa was-was pasti ada.
apalagi di tempat yang terasa asing. Tengah malam, pernah mendengar suara orang menyapu, lalu suara derit pintu yang ditutup dan dibuka. Semakin menambah sensasi merinding di sini. Ingin rasanya lari detik itu juga, namun rasanya tak mungkin. Singkat cerita, siapapun yang mengambil hak adiknya, siapapun yang menempati rumah ini, hidupnya bakal sengsara dan gak akan menemukan ketenangan sama sekali. Ini rumahku, dan aku gak akan pernah rela rumah ini jatuh ke tangan orang lain, atau orang itu hidupnya akan menderita di rumah ini. Pekik seorang wanita menatapku nyalang, berapi-api. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung menghitam, seolah ingin mengutukku terus-menerus. Mbak ini siapa? Kenapa Mbak ada di rumah saya? Tanyaku pelan, mendekat ke arah wanita yang usianya kuperkirakan lebih muda dariku itu. Namun, dia malah mendekat dan mencekik leherku. Kalau kamu masih tinggal di tempat ini, hidupmu gak akan pernah tenang. Tolong, lepasin saya, Mbak. Sayang, kamu kenapa? Terasa telapak tangan menepuk-nepuk pipi berulang kali, hingga membuatku tergeragap. Mengercapkan mata, wanita barusan hanya hadir dalam mimpi. Namun, sebangun tidur, kenapa leherku terasa sakit sekali seperti benar-benar habis dicekik. Sayang, leher kamu merah kayak habis dicakar. Padahal pas tadi mau tidur belum kayak gini. Tanya Mas Faisal keheranan sembari menyentuh pelan leherku. Aku habis dicekik hantu, Mas. Kayaknya dia penghuni rumah ini. Gak ada apa-apa, cuma mimpi buruk sayang. Aku ambilin air putih ya. Kuanggukan kepala mengiyakan. Mas Faisal beranjak, lantas melangkah keluar kamar. Namun, saat aku melongo ke pintu, sosok yang hadir dalam mimpiku barusan itu kini berada tepat di ambang pintu, menyeringai. Sepertinya amat membenciku, entah apa alasannya. Astagfirullahaladzim, kataku terus bersikir dalam hati. Sesaat setelah aku memejamkan mata dan berkedip beberapa kali, sosok wanita muda itu lenyap begitu saja. Singkat cerita, Mas, aku ikut kerja Mas aja ya. Aku bantuin di sana, daripada aku di rumah gak ngapa-ngapain, kataku setelah Mas Faisal bersiap dengan pakaian rapi hendak bekerja. Pukul 8, suamiku bersiap berangkat ke kedai. Kedai kami buka pukul 10 pagi, dan sejak pagi para karyawan telah bersiap memasak. Sedangkan Mas Faisal memantau kerja mereka. Di sana ada 4 karyawan dan semuanya laki-laki. 2 karyawan tinggal di kios, bertugas untuk memasak, belanja, sekaligus untuk mengurus dapur. Sedangkan 2 karyawan lain bagian bersih-bersih, juga bagian meladeni pembeli. Awalnya aku ingin tinggal di sana dibanding di sini. Namun, rasanya tak mungkin jika aku tinggal bersama para pemuda itu. Toh ruangannya hanya ada 1 kamar saja, di belakang sekat kios. Sangat sempit dan tak leluasa bagi pasangan seperti kami. Hasnah, bentar lagi Mbok Yem sama Kadita kesini. Mas kan udah bilang berkali-kali, kamu gak perlu ikut kerja. Apa kata keluargamu nanti? Pasti aku bakal dikira suami yang nyuruh istrinya bantuin kerja. Padahal istrinya kerja di kantor aja disuruh resign. Aku mohon Hasnah, ngertiin aku. Aku boring sendirian di rumah, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kemana-mana. Suntuk Mas.
Kalau gitu aku boleh kan? Nanti siang jalan-jalan pesan layanan ojek online. Pokoknya aku gak mau di rumah terus, Mas. Kamu mau jalan-jalan kemana, sayang? Nanti kalau Mas sudah lega kerjaan, nanti Mas anterin kemanapun kamu mau. Mas, aku cuma pengen jalan ke tempat-tempat deket aja. Dulu aku ada motor, bisa kemana-mana sendiri. Mas gak perlu khawatir. Aku bisa jaga diri kok. Hasnah, tempat paling aman dan ternyaman seorang perempuan itu di rumah. Kemana-mana pun harus didampingi suami. Maafin Mas, gara-gara pengen beli rumah ini, sampai motor kita harus dijual. Dan akhirnya Mas ganti mobil. Dan kamu belum bisa nyetir. Motor kamu juga masih ada di rumah ibu. Mas gak ngizinin kamu ambil. Biar tetap di sana aja. Nanti kalau kita ada rezeki lagi, Mas bakalan beli yang baru buat kamu. Tetap di rumah ya, sampai Mas pulang. Ucap Mas Faisal mengecup keningku sesaat setelah aku menyalaminya. Entah kenapa, rasanya berat sekali ditinggal sendiri di rumah. Sementara suami berangkat bekerja, padahal selama ini kebutuhanku tercukupi. Berat tangan ini melambaikan salam perpisahan. Padahal suamiku hanya berangkat bekerja, bukan pergi jauh meninggalkan aku. Setelah mobil Mas Faisal berlalu dari pandangan, aku kembali ke dalam rumah. Namun, tiba-tiba terdengar bunyi gebrakan pintu dari arah kamar yang tak kami tempati. Pintunya tertutup sendiri, mungkin terkena angin. Rumah ini terdiri dari 3 kamar, karena kami hanya tinggal berdua saja. Jadi ada satu ruangan yang kami gunakan sebagai gudang penyimpanan barang tak terpakai. Sedangkan satunya lagi kami gunakan sebagai ruang ibadah. Meski dadaku barusan masih kembang-kempis tersentak kaget oleh bunyi barusan, namun ku coba tetap sesantai mungkin mengendalikan diri. Tadi pagi, aku tak bangun pagi seperti biasanya untuk bersih-bersih, sebab badanku masih tak enak saja bermimpi buruk semalam. Saat mentari mulai menampakkan sinarnya, aroma itu pun perlahan memudar. Terdengar bunyi ketukan pintu. Sepertinya Mbok Yam sudah datang. Kubukakan pintu untuknya. Mbok Yam datang bersama Kadita, gadis perawan berusia 16 tahun yang tingkahnya macam anak TK. Neneknya mengunci rambutnya dengan bentuk kepang, pakai karet gelang untuk nasi bungkus. Wajahnya bulat dan bersih membuatnya tampak ayu. Meski sorot matanya tampak polos dan tak paham apa yang dibicarakan orang lain, dia kerap menggeleng dan tantrum saat ada yang tidak dicocoki. Kadita, sayang, gadis secantik dirimu harusnya sedang bahagia-bahagianya menjalani masa remaja, bersekolah dan berbaur dengan kawan sebayanya. Namun, Kadita harus membantu neneknya bekerja sebagai buruh kemas keripik. Kadang Mbok Yam menjual aneka dedaunan seperti daun jati, daun pandan, dan daun kemangi, juga daun pisang di sekitar rumahnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masuk, Mbok. Mbok sama Kadita udah sarapan. Tadi aku bikin nasi goreng. Masih banyak loh. Ada telur dadarnya juga. Tadi Mas Faisal cuma makan dikit, terus buru-buru kerja, kataku sembari menyambut mereka. Kutepuk punggung Kadita dan kuajaknya masuk dan duduk di sofa sudut ruang tamu. Tadi udah sarapan, Dok. Sama nasi pakai parut kelapa, sama garam. Itu makanan kesukaan Kadita, balas Mbok Yam. Nanti makan lagi, Mbok. Bisa buat makan siang kok. Masih enak, Mbok. Jindo, matur nuwun. Sampean benar-benar orang baik. Nduk,
Kalau bisa, nanti suamimu suruh beli garam yang banyak, buat ditaburin di sekeliling rumah, sambil baca-baca doa, baca sholawat. Garam? Buat apa, Mbok? Buat ngusir ular? Tanyaku keheranan. Kadita menyimak sembari menatap dan melongo memandangi kami secara bergantian. Dia cukup menikmati permen kopi yang kuberikan barusan. Bukan ngusir ular, Nduk. Buat ngurangi hawa singup. Di sini kan udah ndak ditempati selama bertahun-tahun. Pasti ada penghuni lain selain kalian. Mbok, Kombo malah jadi nakut-nakutin aku gini toh. Aku udah mulai berani ditinggal Mas Faisal. Mas Faisal juga gak berniat ngajak aku. Kombo malah bikin aku mencut gini toh. Sergaku sembari mengerucutkan bibir. Lagi-lagi Mbok berkisah hal yang sama sekali tak ingin ku dengar. Namun, rasa penasaranku mulai menggelitik. Sebab mimpi anehku semalam tentang gadis muda yang mencekik leherku. Bonda berniat nakut-nakutin, Duk. Cuma ngasih paham ke sampean. Memang rumah ini lama ndak ditempati. Sudah jadi hal wajar kalau misalnya ada yang nyaman sama rumah ini selain manusia. Rumah ini udah berkali-kali ditempati orang, dibeli, terus dijual lagi gara-gara ndak kerasan. Semoga sampean sama suami aman damai dan betah ya, Nduk. Mbok senang bertetangga sama orang seperti kalian. Selama ini jarang ada orang yang peduli sama Mbok. Ngomong-ngomong pasti Mbok paham, rumah ini dulunya milik siapa? Sudah rahasia umum. Kalau rumah warisan, rumah sengketa itu bakal jadi rumah panas. Jadi bahan rebutan antar saudara. Rumah ini dulunya juga kayak gitu, Nduk. Ada yang serakah, ada yang ngalah, ada yang zolim, dan ada yang dizolimi. Maksudnya, Mbok, rumah ini dulu harusnya jadi milik Ernawati, anak bungsunya Pak Sutarjan, sama istri barunya. Tapi dibuat rebutan sama saudara-saudaranya. Ernawati ndak dapat apa-apa, malah dikalahi saudaranya. Padahal saudaranya udah dikasih jatah adil masing-masing. Tapi mereka ndak terima. Sebab Ernawati itu anak dari beda ibu. Akhirnya gadis itu mati mengenaskan gara-gara tertekan. Terus rumah ini dijual saudaranya, dibagi rata. Tapi yang beli, ndak pernah ada yang tenang setelah beli rumah ini. Ndak pernah ada yang kerasan. Alasannya kenapa, Mbok? Katanya ada yang bilang Ernawati ndak pernah terima, ndak ridho rumahnya dijual. Jadi dia masih ingin tinggal di sini meskipun sudah berpindah alam. Kuteguk ludah berulang kali secara spontan. Apa jangan-jangan wanita yang hadir di mimpiku semalam dan sekelebat bayangan itu adalah Ernawati yang tak terima rumah ini kami beli. Mbok, jadi Ernawati itu pemilik rumah ini yang sudah meninggal? Iya, Nduk. Dia masih muda, masih belum nikah. Meninggalnya kenapa, Mbok? Dia sakit ngenes. Katanya sih dia tertekan. Bunuh diri minum obat rumput. Beneran bunuh diri, Mbok? Bukan diracun? Kalau diracun, ndak mungkin, Duk.
Dia tinggal sendirian di sini. Saudaranya udah dikasih rumah masing-masing sama Pak Tarjan. Dia tertekan. Sebenarnya dia juga pengen nikah. Tapi saudaranya ndak ada yang dukung. Mereka mau bantu urusan nikah Ernawati. Asal Erna mau ngasih rumah itu. Akhirnya Ernawati ndak mau, Mbok. Ndak jadi nikah. Ndak dapat rumah. Malah mengakhiri hidup. Kok ngenes banget. Ada yang bilang kalau Erna dulu ganjen, suka godain kakak iparnya saking pengennya nikah. Makanya Erna dibenci saudaranya. Miris banget ya, Mbok, kehidupan Mbak Ernawati. Semoga dia tenang di alam sana. Di antara seruannya menyimak obrolan dengan Mbok Yem ini, tiba-tiba terdengar bunyi panci dan piring yang berjatuhan ke lantai. Apa mungkin itu tikus? Atau apa? Ya Allah, kenapa tiba-tiba aku jadi merinding begini? Bahkan pagi-pagi begini terasa ngeri setelah mendengar cerita Simbo. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.